wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ya, teman-teman sekalian, yang semoga disayangi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kepada Allah. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, alhamdulillah ya. Di waktu sore yang berkah di sana, sore juga berarti ya, sama ya. Sama Ustaz, jam 5. Sama sore. Oh, jam 5 malah menjelang berbuka malah ya. Ya, sudah menjelang. Menjelang berbuka juga sama ya. Alhamdulillah ya, di sore yang berkah ini ya kita sama-sama sharing lagi ya. Ini temanya ya memperkuat jiwa dan raga ya Ustaz, menghadapi kita Covid ya. izin recording ya. Ah, Nanti kita juga mau upload di platform media sosial kita. oh boleh. Silakan ya, silakan. Ya. Tema kita ya memperkuat jiwa dan raga ya menghadapi wabah ini, terlebih lagi ya di bulan Ramadan ya. Jadi kita memperkuat ya, bahasa lainnya kita memperkuat iman kita, memperkuat imunitas kita terutama di bulan Ramadan ini. Terkait dengan isu Covid ini ya, isu Covid, ini saya ingin sebelumnya karena saya orang medis ya, jadi saya ingin edukasi dulu bahasanya ya, supaya kita tidak salah gitu ya. Jadi ada namanya, kita kenal namanya corona ya, ada namanya Covid ya. Jadi ini dasar sih, tapi memang tugas kita edukasi biar nggak salah ya. Jadi corona ini nama virusnya. Nama virusnya, apalagi ini teman-teman biasanya sivitas akademika ya, jadi harus tahu gitu ya. Nah, virus ya, jadi corona ini nama virusnya, nama virusnya. Dan corona ini macam-macam ya. Jadi dia kalau dan umumnya menyebabkan infeksi paru-paru ya. Dan termasuk jenis virus corona nih pneumonia, ya ini yang paling banyak di mana-mana ada, dan termasuk menyebabkan wabah yang dulu ya. Ada MERS ya, Middle East Respiratory Syndrome ya, seingat saya 2003. Demikian juga yang sempat hangat juga sampai ke tempat kita, SARS ya, Severe Acute Respiratory Syndrome, ini juga disebabkan karena virus corona ya, disebabkan karena virus corona. Jadi corona itu nama virusnya. Nah, yang COVID ini ya, COVID kita sekarang ini nama virusnya adalah SARS-CoV-2. Jadi dia adik kandungnya dari SARS yang dulu heboh ya. Ini adik kandungnya. Jadi dia merupakan adik kandung, dan dia kalau kita belajar nih sebabnya adalah karena mutasi genetik ya. Mutasi genetik ini sekaligus juga untuk kita menetralkan isu di luar sana yang mengatakan ini COVID adalah konspirasi virus buatan ya. Ini juga ditunggangi oleh oknum-oknum tertentu yang pengen terkenal gitu, dan juga untuk mencari sensasi biasanya ya. Dan memang ya begitulah tugas kita bersama. Jadi saya sengaja kasih ini nih memberikan mukadimah ini supaya kita sama-sama mengedukasi masyarakat Indonesia, terutama teman-teman yang di Jepang ini insya Allah cerdas-cerdas ya, pilihan anak bangsa yang dapat sekolah di sana. Ya, kita sama-sama mengedukasi ya, karena memang kita sama-sama tahu ya literasi masyarakat Indonesia cukup rendah ya. Jadi nggak mau baca, jadi gampang. Jadi masyarakat Indonesia ini memang gampang terkena hoax gitu ya, gampang digiring opininya karena memang minim literasi, kurang membaca. Padahal kita selalu menekankan bahwasanya eh, harusnya umat Islam yang paling berhak untuk melek literasi, umat Islam yang paling terdepan dalam membaca. Kenapa? Karena yang paling pertama turun Iqra. Gitu ya. Nah, kita ini ya, Muslim, tapi Indonesia Muslim tetapi malas baca ya. Makanya kalau kita lihat judul-judul berita tuh biasanya hebohnya duluan. Judulnya sengaja yang heboh gitu ya. Misalnya 10 cara menurunkan berat badan ya. Nomor 7 membuat Anda tercengang. Itu sengaja biar ngeklik gitu ya. Ngeklik. Kemudian juga judul-judul yang lain ya, judul yang bikin heboh ya. Konspirasi, kemudian belum lagi membawa nama agama. Ya, ini konspirasi vaksin ya, melumpuhkan umat Islam, ciptaan Yahudi, ini kan nggak benar semua. Ya, COVID ini adalah virus yang dibuat ya, virus yang menjadi senjata biologisnya Cina, kemudian bocor begitu. Dan ini apalagi dibawa-bawa nama Islamnya, ini untuk menghancurkan Islam. Ini tidak sedikit masyarakat kita yang terpengaruh, bahkan ini menyebar kuat di mana-mana,
Saya tahu dari mana? Saya tahu karena banyak sekali yang bertanya ya kepada saya dengan tema ini. Ya, tema konspirasi. Tema konspirasi memang agak nyerempet dengan tema takhayul ya, takhayul dan khurafat ya. Ada yang bilang bahkan ada mungkin ya ustadz mungkin ya itu ceramah gitu. Ini ya COVID ini yang bawa jin gitu-gitu ya. Kemudian memang sebentar lagi eh, masjid kosong, tidak ada haji, tidak ada apa. Nah, saat masjid kosong, Masjidil Haram kosong, situlah Dajjal keluar seperti itu. Nah, jadi ya ini harapan kita dan teman-teman yang Civitas Akademika ini tugasnya untuk mengedukasi masyarakat ya. Kenapa? Karena kita sendiri ya, kita ini yang terjun di lapangan ya. Dan saya alhamdulillah ya, saya pribadi juga terjun langsung karena saya ini spesialisasinya patologi klinik ya, bekerja di lab. Jadi salah satu tugas kita sekarang nambah kerjaan bahasanya ya, mudah-mudahan nambah pahala teman-teman ini. Kita kerja di lab, tugas kita adalah meneliti memeriksa RT-PCR, memeriksa swab. Jadi lab kita memeriksa swab COVID ya. Dan salah satu cara kerja RT-PCR kan kita DNA sequencing ya. Kita melihat urutan dari DNA tersebut ya. Kalau kita lihat urutannya dari sekian ribu urutan, berbagai macam urutan ya, pakai sistem computerized ya. Kita tahu inilah urutan sequencingnya dari dari virus SARS-CoV-2. Ya, jadi kalau kita lihat sequencing DNA itu kayaknya bisa dibilang sangat mustahil ya kita otak-atik kemudian jadi virus baru itu. Jadi tidak secara kesehatan itu atau secara ilmu kedokteran itu bisa kita katakan sangat mustahil ya, sangat sulit menciptakan virus baru. Tetapi kan yang menyebar di masyarakat ini virus diciptakan, senjata rahasia. Ini sepertinya kebanyakan nonton film biasanya, kepengaruh. Nah, itu jadi kita yang mempelajari dan tugas kita di lab itu ekstraksi RNA. Kita mengekstraksi supaya nanti RNA-nya nanti amplifikasi kemudian dicek sequencing-nya. Itu kan kita pelajari jadi kita kan agak gregetan ya, agak gemes gini kok gitu ya. Menyebar beritanya seperti itu ya padahal kita yang di lapangan turun tidak seperti itu dan yang bikin saya agak kurang nyaman juga ya bawa-bawa agama gitu ya. Ini kan tidak tepat ya. Harusnya seorang muslim, kita muslim ini yang paling berhak ya menjadi ilmiah ya, membaca literatur, cerdas ya. Kita benar-benar tidak mudah termakan dengan berita-berita yang tidak benar ya. Ya, apalagi contoh lagi misalnya dan tadi saya jelaskan ya corona nama virusnya, sedangkan COVID itu adalah singkatannya. COVID-19 itu singkatan dari corona, V-nya itu virus, D-nya itu disease, sedangkan 19-nya adalah tahun pertama kali virus ini diidentifikasi, yaitu tepatnya 31 Desember 2019. Pas akhir tahun, pas malam tahun baru ini. Itu diidentifikasi. Diidentifikasi itu maksudnya artinya berhasil dikelompokkan, berhasil dibedakan dari yang lain-lain. Ternyata dia bukan SARS, dia bukan MERS, ini adalah virus baru yang bermutasi baru. Ya, akhirnya diidentifikasi 31 Desember 2019. Sehingga jadilah dia itu COVID-19. Sedangkan ada yang bertanya kepada saya ya, COVID itu ada menyebar berita, COVID itu singkatan dari C-nya China, O-nya originated, V-nya virus, I-nya in Desember 2019. Artinya ini buatan Cina katanya. Ini kan nggak benar banget ya, ini virus-virus. Nah ini saya rasa ini cukup penting ya kita bisa menjelaskan ya, ke masyarakat, ke teman-teman ya, karena memang ya beberapa akun YouTube gini-gini, kemudian portal-portal berita ya kadang-kadang ada yang kurang bertanggung jawab. Yang mereka cari adalah viewernya, yang mereka cari adalah banyak kliknya supaya banyak yang lihat, ya, uang makin banyak datang, tapi mereka tidak mempertanggungjawabkan isinya, walaupun bohong dan masalah klarifikasi itu belakangan. Ya, jadi ini istilahnya mukadimah tentang virus ini. Oke, kemudian teman-teman sekalian ya, ini terkait juga dengan kita memperkuat jiwa dan raga kita atau kita berusaha meningkatkan iman kita.
berusaha meningkatkan imunitas kita di musim wabah, terlebih di bulan Ramadan. Ya, secara umum ya, bagaimana kita menjaga jiwa kita, menjaga fisik kita dari virus ini. Ya, sebenarnya secara umum itu yang paling efektif memang, yang paling efektif ya dari semua teori ya, cuci tangan, pakai masker dan sebagainya. Yang paling efektif adalah social distancing dan physical distancing. Jadi ini yang paling efektif untuk menjaga diri dari virus ya. Ya, dari ini yang paling utama ya. Yang lain-lain itu minum vitamin, ini begini, kemudian cuci tangan, pakai masker itu semuanya istilahnya sekedar apa ya, dukungan. Tapi yang paling utama agar kita bisa terlindungi dari virus ya ini, kita social distancing dan physical distancing. Ya, kenapa? Karena virusnya nggak jalan-jalan, virusnya menetap. Yang jalan-jalan orangnya, ya, yang ngumpul-ngumpul kita gitu ya. Ya, jadi ini yang paling utama. Ya, bahkan kalau kita social distancing, ya, kemudian kita menjaga physical distancing, walaupun lagi ngedrop, walaupun nggak pakai masker, kita tetap terjaga gitu. Justru sebaliknya ya kita berusaha jaga tangan, kita berusaha cuci tangan, berusaha pakai masker, tapi kita tetap jalan-jalan, tetap ngumpul-ngumpul, tetap menghadiri tempat yang banyak kerumunan massa dan sebagainya. Ini kita malah kemungkinan besar bisa bisa tertular malah. Ya, jangankan teman-teman ya, teman-teman dokter saja yang periksa pasien memakai APD lengkap, ini tetap saja ada yang kena. Bahkan sudah ada yang berguguran teman-teman kita dokter ya. Karena mereka ya merawat pasien ya, terapi dengan pasien, padahal mereka sudah pakai APD yang cukup lengkap gitu, masih kena. Ya, masih kena. Jadi ini inti utamanya kalau kita pengen menjaga adalah ya social distancing, physical distancing. Itulah kenapa pemerintah sangat ketat gitu ya, mengeluarkan aturan yang ketat. Kalau tidak bisa lockdown ya kita PSBB. Ini sebenarnya yang utama gitu. Ya. Dan sebenarnya kalau memang semua rakyat kita ini kompak gitu ya, kompak gitu ya, semua rakyat kita, orang Indonesia atau orang dunia kompak begitu ya, kompak menerapkan social distancing, physical distancing, ya benar-benar kompak begitu, insya Allah artinya wabah ini bisa lebih segera berakhir gitu. Maka rantai penyebaran dan penularannya bisa diputus kalau kita kompak gitu ya. Kalau kita kompak. Tapi ternyata ya demikianlah yang namanya edukasi ini butuh waktu dan tidak semua orang bisa diedukasi dan tidak semua orang bisa ini dan memang butuh perjuangan. Ya butuh perjuangan dengan melakukan social distancing dan physical distancing kalau kompak ya. Kalau kompak insya Allah bisa. Itulah kenapa kita sangat keras ya. Maksudnya bukan keras ya. Kita sangat giat mengkampanyekan ini dan kita minta dukungan dari semua pihak gitu ya. Ya, makanya kita lihat kan gambar-gambar teman-teman ya, teman-teman di rumah sakit ya, di balik ruang isolasi yang ngomong pakai kertas. Ya, kalian di rumah aja, kita di sini gitu ya. Itu memang benar adanya. Ya, kalian di rumah aja ya. Cukup kami aja yang menanggung ya. Kalian nggak kuat gitu ya. Nah, itu seperti itu ya. Kasih pesan lewat ruang isolasi dan sebagainya. Pakai baju APD. Kenapa memang benar-benar teman-teman bisa kewalahan ya. Kita juga begitu ya, kita juga di lab ya, meriksa sampel banyak-banyak itu lumayan capek ya, lumayan melelahkan ya, pakai baju APD ya. Kalau belum terbiasa awal-awal panas, keringetan gitu. Pakai baju APD terus kita menahan tidak buang air kecil, buang air besar gitu ditahan ya. Itu memang seperti itu. Jadi apa namanya? Dan memang terbukti ya setelah kita melihat perkembangan, kita melihat rute perjalanan dari virus ini, memang yang apa namanya? Yang kena adalah orang yang berpergian gitu kan. Berpergian misalnya Indonesia yang pertama kali yang pergi ke Cina kemarin kan sumbernya, dia balik bawa virus. Kemudian sekarang berkembang di Jakarta. Nah, sekarang Jakarta lah ya yang apa? Yang terkena dari Jakarta lah yang pergi ke daerah-daerah yang membawa begitu.
Jadi virusnya tetap yang bawa adalah orangnya. Demikian juga di Lombok ya, kasus pertama di Lombok dari Jakarta. Ya, dia ada urusan ke Jakarta, ada perkumpulan, kena, pulang ke sini positif. Akhirnya di sini pun keluarga-keluarganya kena semua tuh. Sopir pribadinya kena, ininya kena semua, ini kena, ya seperti itu. Nah, sekiranya kita kompak begitu, kompak dan sebagainya, insya Allah bisa. Dan alhamdulillah sekarang sudah mulai sadar semuanya. Pejabat-pejabat pun sudah mulai sadar ya, setelah bertambah kasus. Sekarang contohnya di Lombok itu penerbangan bandara ditutup udah di Lombok, alhamdulillah ya. Yang hanya ada adalah pesawat kargo untuk barang-barang ya, untuk barang-barang kebutuhan. Demikian juga pelabuhan ditutup, yang ada hanyalah kapal kargo saja ya. Ya mudah-mudahan dengan sadar seperti ini kita harapkan wabah segera berakhir dengan cepat. Ya itulah kenapa PSBB, social distancing itu bukan sekedar bukan sekedar edukasi biasa. Ini edukasi yang benar-benar kita harus tekankan gitu ya. Bahkan pemerintah itu menurunkan polisi ya, istilahnya di beberapa tempat itu dibubarkan oleh polisi ya, jangan ngumpul. Itu bukan kenapa ya, tapi untuk fakta berbicara begitu. Terlebih kita yang di lapangan ini yang melihat langsung ya korbannya, ini kena karena ini kena ini habis dari acara ngumpul, ini kena sama ini. Kita benar-benar ya melihat langsung fakta di lapangan bahwanya yang dari semua penekanan itu yang paling ditekankan adalah social distancing dan physical distancing. Nah, teman-teman sekalian, ternyata konsep social distancing dan lockdown ini ternyata sudah diajarkan dalam Islam gitu ya. Benar-benar ditekankan. Contoh misalnya yang lockdown itu ada dalam Islam ya. Ini dalam hadis ada, dalam hadis disebutkan idza waqa'al waba'u bi ardin wa fala tadkhuluha. Apabila terjadi wabah di suatu daerah, jangan masuk. Ya, dan kemudian lanjutannya, apabila terjadi wabah wa antum fiha fala takhruju minha. Atau kama qala Rasulullah SAW. Jadi apabila terjadi wabah, ya, kalian mendengar ada suatu wabah di suatu daerah, jangan masuk ke sana gitu. Jangan masuk. Dan apabila terjadi wabah, sedangkan engkau ada di sana, jangan keluar. Konsep Islam tentang lockdown. Nah, bahkan ya konsep social distancing dan physical distancing ini diajarkan oleh para sahabat ya. Jadi konsep social distancing dan physical distancing ini diajarkan oleh para sahabat Amr bin As loh. Jadi saya bacakan sedikit ya, saya bawakan sedikit sejarah. Jadi dahulu ya terjadi wabah taun di Syam. Di Syam itu sekarang Syam itu sekarang Suriah, Syria, Palestina, Yordania, Libanon. Jadi 4 negara ini dulu namanya Syam, daerah Syam ya. Utaranya Jazirah Arab ya. Ini tempat berdagangnya orang loh. Jadi Rasulullah SAW berdagang ke Syam tuh ya daerah ini, muter-muter di situ. 4 negara ini Syam namanya. Nah, di zaman sahabat, di zaman khalifahnya Umar bin Khattab, itu terjadi wabah di Syam. Wabah taun, dan wabahnya besar-besaran ya. Itu korbannya sampai 25 sampai 30 ribu korban. Itu yang meninggal di Syam dulu ya. Yang meninggal 30 ribu ya, ini sudah hampir seperti ini COVID lebih ya. COVID udah yang COVID meninggal udah lebih ya, sampai ratusan ribu ya. COVID. Jadi 25 sampai 30 ribu korban yang meninggal di Syam karena wabah. Nah, ketika itu ya di sana yang menjadi gubernur adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Ini sahabat yang mulia. Ya, dan beliau pun ketika Umar bin Khattab ya mendengar ada wabah di Syam, itu oleh Umar bin Khattab Abu Ubaidah disuruh pulang ke Madinah. Ya, perintah khusus karena Umar bin Khattab tidak ingin kehilangan sahabat Rasulullah SAW. Tapi oleh Abu Ubaidah dia menolak karena dia teringat hadis Rasulullah SAW, jangan keluar. Dan beliau merasa bertanggung jawab terhadap rakyatnya di Syam.
Nah, akhirnya qadarullah ya, qadarullah Abu Ubaidah bin Jarrah ini salah satu sahabat ya yang dijamin masuk surga. Al-Asyrah al-Mubasysyirin bil Jannah, 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Maksudnya 10 sahabat yang dia disebutkan dalam satu konteks hadis akan masuk surga. Walaupun ada hadis-hadis lain yang sahabat yang lain yang juga masuk surga seperti Bilal, ya, seperti Sumayyah dan sebagainya. Nah, Abu Ubaidah ini gubernurnya sendiri meninggal di Syam karena wabah taun. Kemudian Abu Ubaidah digantilah oleh Mu'az bin Jabal. Ini juga sahabat yang mulia. Mu'az bin Jabal ini ahli fikih yang ahli fikihnya sahabat. Beliau naik jadi gubernur dan beliau pun meninggal juga karena wabah. Dan saat itu sangat banyak sahabat yang saat itu ditugaskan ke Syam oleh Rasulullah SAW dan Umar untuk berdakwah meninggal ya, termasuk anak-anaknya Al-Abbas itu banyak yang meninggal juga di sana wabah ya. Akhirnya dua gubernur meninggal, dua-duanya sahabat. Akhirnya naiklah sahabat yang ketiga yaitu Amr bin As untuk menjadi gubernur. Nah, Amr bin As inilah yang dia mencetuskan teori social distancing dan physical distancing. Jadi ketika Amr bin As ya, melihat fakta Abu Ubaidah meninggal, kemudian Mu'az bin Jabal meninggal, ya para sahabat-sahabat yang mulia gitu. Beliau pun memerintahkan kaum muslimin ya agar berpencar, kemudian pergi tinggal ke gunung-gunung, saling menjauh satu sama lain. Ya, ini Amr bin As mengatakan, ini ditulis perkataan beliau dalam buku sejarah, ayyuhan nas inna hadzal waja' idza waqa'a fa inna ma yashta'ilu isti'alan nar fatajabbalu minhu fil jibal. Ini perkataan beliau yang terkenal. Wahai manusia, sesungguhnya wabah ini ya kalau terjadi dia menyala seperti api. Menyala seperti api. Ya, jadi semakin dahsyat apinya menyala kalau bahan bakarnya berkumpul. Itu ya. Jadi beliau memisalkan seperti api, semakin dahsyat kalau bahan bakarnya ngumpul. Jadi api semakin besar kalau kayunya ngumpul-ngumpul kayunya nih. Kayunya berdekatan semuanya. Itu semakin besar, dahsyat, nggak akan mati. Maka kata beliau, fatajabbalu minhu fil jibal, maka kalian semua hendaklah menyebar, tinggal di gunung-gunung. Jadi ini perintah gubernur saat itu kepada rakyatnya. Semua akhirnya berpencar semuanya. Semua pisah social distancing. Bahkan physical distancing yang sangat jauh. Jadi semuanya meninggalkan kota-kota dan semuanya tinggal di gunung-gunung. Ya, di sana yang penting bisa bertahan hidup deh. Yang penting bisa makan. Tinggal di gunung semuanya berpencar. Berarti otomatis masjid ditinggalkan, ini ditinggalkan semua. Bahkan sejarah kalau kita lihat sejarah-sejarah dahulu banyak masjid-masjid ditinggalkan bahkan ditutup ya. Ya, jadi nggak sekarang doang masjid yang ini zaman dulu sudah begitu. Ya, jadi semuanya pindah berpencar ke gunung-gunung. Ya, akhirnya setelah diterapkan konsep ini ya, social distancing dan physical distancing, akhirnya wabah berhenti di zamannya Amr bin As dan beliau gubernur yang berhasil selamat. Ya, setelah wabah berhenti karena dan lihat ya konsep sederhana beliau cerdas ya memisalkan wabah seperti api. Ya, ini seperti yashta'ilu isti'alan nar. Ini nyalanya seperti nyala api. Kalau kayu bakarnya ngumpul ya makin besar apinya, nggak mati-mati. Tapi kalau kayu bakarnya itu mencar sana mencar sini, apinya lama-lama mati dan beliau berhasil ya. Lihat ya, kita lihat ternyata ini konsep Islam dan ini ilmuwan Islam ya. Dan sebenarnya jadi ini sekali lagi membuktikan bahwasanya ternyata kalau kita membaca kembali ya sejarah para sahabat, kemudian kisah-kisah para ilmuwan, ternyata berbagai macam teori dunia, teori ini ternyata itu solusinya ada dalam Islam dan solusinya ada dari perbuatan para sahabat, para ulama. Ya, masalahnya hanya kita yang nggak mau baca gitu, nggak mau baca, nggak mau lihat, nggak mau membuka referensi. Ternyata dalam Islam ada ya. Jadi ternyata luar biasa ya, luar biasa
ini Islam sudah mengajarkan konsep physical distancing. Hanya saja kalau kita terapkan sekarang sepertinya sulit ya. Suruh mencar ke gunung-gunung ini sangat sulit sekarang ya. Kalau dulu mereka patuh sama khalifahnya, patuh sama apa gubernurnya, dan mungkin dulu mungkin nggak seperti sekarang ya. Dulu mungkin masih ya, kehidupannya masih nggak seperti sekarang ya, kebiasa manja dengan teknologi. Zaman dulu memang ya sulit gitu. Zaman dulu seperti apa masih biasa masak pakai kayu bakar ya, pakai ala kadarnya ya. Ya padahal itu kalau mau paling efektif sebenarnya. Efektif mencar semuanya, selesai ya ditunggu aja deh lama-lama ya putus dan akhirnya berhenti dan terbukti berhenti di zamannya Amr bin As gitu ya. Nah, sekarang ini malah makin menyebar. Kenapa? Karena ada pesawat ya, ada kapal ya. Kalau zaman dulu mungkin ya, misalnya anggaplah terjadi di Wuhan, Cina, nggak ada kapal, nggak ada pesawat, nggak akan jadi pandemik deh. Ya karena orangnya di situ-situ aja gitu ya. Tapi sekarang karena ada kapal, pesawat ya nyebar malah, ya malah nyebar ke bawah ke seluruh dunia begitu. Nah, ya jadi ini konsep Islam ya. Bahkan juga ya saya ceritakan sedikit, bahkan eh, yang menemukan vaksin ini adalah ilmuwan Islam yang menemukan ilmuwan Islam, yaitu salah satunya adalah yang membuat konsep vaksin pertama kali itu namanya Ar-Razi, ilmuwan Islam di Barat dikenal dengan namanya Roses, dan beliau menuliskan buku yang terkenal judulnya Al-Hasba wal Jadwa, diterjemahkan oleh ilmuwan sekarang dengan The Treatment of Smallpox. Jadi diterjemahkan oleh ilmuwan zaman sekarang ya, dan bukunya ada, dan manuskripnya, tulisan aslinya ini masih ada di University Leiden, Belanda. Jadi masih ada manuskrip aslinya, tulisannya beliau masih ada ya tentang konsep dasar vaksin. Dan memang kalau kita ke museum Eropa, kita banyak dapat manuskrip. Nggak hanya buku-buku pengetahuan Islam, buku-buku hadis juga di sana ada. Buku hadis, buku apa ya, itu ada di museum-museum Eropa ya. Karena dulu pusat pendidikan dan pusat ilmu pengetahuan Andalusia Spanyol, orang Arab dulu, dengan berbagai macam bahasa Arab ya. Justru Eropa dulu Eropa terkenal dengan namanya Dark Age ya. Dark Age. Mereka dulu masih seperti Indonesia gitu ya, masih percaya tahayul khurafat begitu. Sedangkan Andalusia pusat pendidikan semua pendidikan dulu situ, kedokteran, fisika, anatomi, astronomi itu dulu di Andalusia. Sedangkan Eropa mereka ngakui sendiri saat itu mereka Dark Age, masih percaya tahayul khurafat. Ya, mereka masih percaya bumi datar. Dan salah satu ya sejarah wabah terbesar adalah Black Death. Black Death ini sejarah wabah terbesar dunia dengan korban jutaan orang. Ini wabah Black Death ya di Eropa. Ini yang sejarah wabah paling besar dunia dengan korban yang paling besar, Black Death. Sebabnya sederhana. Sebabnya karena takhayul dan khurafat oleh orang Eropa saat itu, di mana mereka percaya bahwasanya kucing itu sarana penyihir. Jadi kucing itu adalah wadahnya para penyihir. Akhirnya saat itu menyebar berita di Eropa, akhirnya semua orang membunuh kucing di Eropa. Semua orang di Eropa membunuh kucing karena masih percaya tahayul. Akibatnya apa? Akibatnya tikus merajalela menyebarkan virus. Tikus akhirnya terjadilah wabah terbesar dalam sejarah Black Death di Eropa itu. Kenapa? Karena tahayul dan khurafat. Oleh karena itu jangan sampai deh kita Muslim kembali seperti itu ya. Orang Eropa sudah meninggalkan, mereka percaya dengan sudah memeriksa dengan RNA, DNA, ya kita percaya ini dibawa jin, ya, dibawa tahayul. Ini jangan sampai seperti itu. Ya, umat Islam malah kembali ke hurufat sama tahayul. Padahal dulu zaman kejayaan Islam di Andalusia mereka mengembangkan tuh umat Islam yang menemukan operasi cesar, umat Islam yang menemukan alat-alat bedah, sekolah kedokteran pertama di Andalusia Spanyol ya. Dulu masa-masa kejayaan Islam ya. Bahkan dulu salah satu sejarah menuliskan raja-raja Eropa, Raja Prancis, Raja Inggris, ya, Raja Jerman itu mengirimkan anak-anaknya untuk sekolah di Andalusia, Spanyol. Dikirimkan. Dulu adalah negara yang maju dulu Andalusia ya.
Dan bahasanya, bahasa pengantarnya bahasa Arab saat itu. Sehingga dulu Raja Prancis, ingat saya Raja Prancis ya, Raja Prancis sempat mengkhawatirkan, ini kenapa pemuda-pemuda kita ini ya pulang ke Prancis mereka ngomong pakai bahasa Arab. Ya, mereka ngomong uhibbuka, uhibbuki ya. Kenapa mereka meninggalkan bahasa Prancis ya? Kenapa? Karena saat itu orang Eropa menganggap bahasa Arab bahasa orang intelek. Sama kayak kita sekarang bahasa Inggris, bahasa intelek ya. Jadi kalau ngomong I love you itu lebih bagus daripada aku cinta kamu, ya. Lebih keren, lebih bagus. Nah, dulu uhibuka, uhibuki gitu. Kenapa? Karena bahasa orang intelek bahasa Arab di Andalusia dulu. Dan sampai sekarang kita masih dapatkan sisa-sisanya, sisa-sisanya misalnya alkohol, alkimia, algoritma itu istilah-istilah warisan dari ulama-ulama kita dulu. Ya, alkemi itu semuanya warisan dari sana. Dan mayoritas bahasa Arab, bahasa Eropa banyak terpengaruh dengan bahasa Arab, terutama bahasa Spanyol itu banyak terpengaruh dengan bahasa Arab ya, karena ilmu pengetahuan yang berkembang pesat. Ya, dan ini ya, jadi itu ya, vaksin itu ditemukan oleh ilmuwan Islam ya. Jadi sekarang malah dianggap penemuan Yahudi begitu ya. Nah, ini kita perlu luruskan ya, kita perlu luruskan. Nah, kemudian teman-teman sekalian, jadi itu ya kunci utama yang kita perlu ketahui, dan edukasi sosial dan physical distancing. Ya, walaupun ada yang lain juga ya, ada yang lain juga bagaimana cara kita menguatkan raga kita. Yang lain misalnya kita berusaha ya tetap ya makan bergizi ya, minum vitamin ya. Kita berusaha ya makan bergizi. Ya insya Allah kalau teman-teman insya Allah bisa ya makan bergizi di sana ya. Nggak sampai kelaparan banget atau kurang gizi ya. Kita juga di sini alhamdulillah ya. Nggak sampai ya, ini nggak sampai banget ya. Makan yang cukup, kemudian juga tidur yang cukup ya. 6 sampai 8 jam itu normalnya. Tapi yang paling penting adalah untuk tidur tuh yang paling penting kualitasnya. Kualitas kualitas tidurnya yang paling penting. Ya, sebagaimana ulama-ulama kita, itu saya baca biografinya Syekh bin Bas ya, itu beliau tidurnya 4 jam. 4 jam beliau tidur. Bahkan kata beberapa muridnya mengatakan beliau ini tidurnya cuma 3 jam, 4 jam kurang. Ya, beliau mengajar sampai jam 12 malam, nanti jam 4 udah bangun ya. Bahkan sebelum jam 4 beliau sholat, ya, kemudian langsung ajarkan. Ini menunjukkan para ulama ini hatinya tenang, ya, hatinya ikhlas. Jadi mereka itu tidurnya berkualitas. Walaupun sedikit. Nah, kalau kita kan kadang-kadang tidurnya lama tapi banyak pikiran, stres gitu ya. Ini tidurnya enggak berkualitas. Padahal udah 8 jam, udah 10 jam ya. Nah, jadi itu salah satunya kita cukup tidur ya. Kemudian juga kita jangan lupa juga olahraga ya. Kita olahraga olahraga di rumah nggak apa-apa masih bisa. Dan banyak program-program olahraga di rumah ya, di YouTube, ya di aplikasi. Kita usahakan olahraga ya, bergerak ya. Dan olahraga ini yang jadi penekanan ya, olahraga itu nggak usah lama-lama sebenarnya, nggak usah sejam, nggak usah 2 jam gitu ya, cukup 15 menit olahraga itu. 15 menit, tetapi rutin ya, 4 sampai 3 kali sepekan atau sekali sehari nggak apa-apa. Setiap hari 15 menit olahraga itu yang bagus tuh seperti itu. Tapi 15 menitnya kita maksimalkan ya. Itu ada kayak saya rasa itu sekarang ya banyak ya aplikasi panduan di YouTube olahraga 15 menit ya. Bahkan sekarang ada yang 7 menit ya. Aplikasi 7 minutes walk-ups itu banyak sekarang itu ya. Cuma 7 menit tapi kita ikuti, dia akan bisa menghasilkan kalori dan bisa menyehatkan jantung. Intinya 15 menit aja setiap hari. Kalau saya di rumah nih ada sepeda statis ya. Saya usahakan setiap hari ya. Insya Allah nggak akan memakan waktu kita banyak. 15 menit setiap hari kita olahraga, dan itu untuk kesehatan dan stamina kita. Dan nanti bermanfaat ketika usia tua. Jadi olahraga, pola hidup yang sehat itu bukan sekarang ya dampaknya. Dampaknya nanti ya udah tua. Ya, udah tua nanti. Itu baru kerasa nanti ya, pola hidup yang sehat di usia muda kerasanya pas tua nanti ya, pas 40 gitu ya. Kerasa kita fresh, kita fit ya, nggak gampang capek gitu ya. Kalau pola hidup nggak sehat umur 20 itu belum kerasa. Mereka masih santai ya, begadang, kurang tidur, merokok, malas olahraga, itu belum kerasa. Ya nanti kerasa. Jadi kita perlu lakukan ya, terutama Ramadan ya. Ramadan olahraganya bisa malam hari bisa, malam bisa, ataupun
menjelang berbuka juga bisa ya. Apalagi cuma 15 menit. Yang penting rutin aja, yang penting rutin istiqomah. Dan ini sesuai dengan ajaran Islam, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Olahraga amal yang paling Allah cintai dan yang baik adalah yang dia itu langgeng, istiqomah walaupun sedikit. Ya, walaupun sedikit. Jadi saya pun ya berusaha nih ya, berusaha nabung dari sekarang ya untuk kehidupan apa ya, kehidupan di usia tua nanti supaya fit, supaya tetap bagus ya, nggak gampang sakit. Dari sekarang ya kita usahakan olahraga rutin dan sebagainya. Nah, kemudian juga cara menjaga jiwa dan raga ya kita usahakan minum vitamin ya, minum vitamin. Sebenarnya kalau kita makan ya dengan gizi seimbang ya, ada sayur, ada buah ya, kemudian kita ada cukup yang lain-lain ya. Itu sebenarnya kita nggak butuh vitamin sebenarnya, nggak butuh, nggak perlu minum vitamin. Yang penting kita gizi seimbang, ada sayur, ada buah ya. Nggak perlu minum multivitamin, nggak perlu beli sebenarnya ya. Nggak perlu sebenarnya. Itu yang penting kita sudah cukup gizi seimbang. Nah, cuma kadang-kadang ya kita memang nggak gizi seimbang kadang-kadang gitu ya. Jadi kita sekali-sekali boleh minum vitamin. Dan sebenarnya secara teori ya vitamin ini kita butuhkan. Ya sebenarnya nggak diminum tiap hari gitu ya. Itu saya juga kurang setuju dengan iklannya minum tiap hari vitamin. Nggak juga sih. Apalagi kita gizi seimbang kita minum. Nggak perlu sebenarnya. Sebagai contoh misalnya ya, vitamin C itu tubuh kita cuma butuh 75 sampai 90. 75 sampai 90 miligram itu vitamin C yang dibutuhkan. Sedangkan yang beredar nih 500 ya, 1000 miligram. Berapa kali lipat tuh? 5 sampai 10 kali lipat. Ya, itu memang ya walaupun ada teorinya sengaja dilebihkan. Kenapa? Karena nanti ada ya dari 1000 itu pertama yaitu ya kena lambung itu sudah berkurang. Kemudian yang diserap usus berkurang. Jadi mungkin hanya sekian saja. Kemudian sampai darah nggak semuanya diikat. Jadi memang kalau 500 masih lah ya. 1000 juga yaitu diperhitungkan dengan proses perjalanannya ya. Akhirnya yang dipakai cuma berapa begitu ya. Tapi kita makan yang lain-lain itu sudah ada ini vitaminnya. Itu sebenarnya nggak perlu ya secara teori ya. Nah, kapan kita butuhkan vitamin? Sebenarnya ketika pertama kita sedang sakit, yang kedua sedang proses penyembuhan, kemudian yang kelelahan, sedang kelelahan. Nah, kalau di musim wabah ini ya, apalagi sedang puasa, nggak masalah ya. Nggak masalah kita minum tiap hari, kita sedang butuh ya, apalagi sedang musim wabah itu nggak apa-apa kita minum. Cuma hanya saja jangan kita minumnya berlebihan gitu ya. Cukup satu aja. Saya sering ditanya vitamin apa yang bagus. Pokoknya apapun bagus deh. Apapun bagus, nggak mesti mahal-mahal. Bahkan ada vitamin murahan namanya vitamin EP namanya. Itu murah banget itu ya. Itu vitamin EV, vitamin C-nya 1000 itu aja cukup dah itu ya. Jadi nggak usah perlu yang mahal-mahal. Yang penting ada aja yang penting tambahan yang inti utamanya dari makanan. Jadi nggak usah. Jadi ini pun sebagai edukasi kita ya. Dulu sempat ini ya langka vitamin ini. Di mana-mana langka. Kenapa? Karena ya itulah masyarakat Indonesia termasuk saya berarti ya latah gitu ya. Ada masker, borong masker mahal. Terus tiba-tiba ada iklan jahe sama temulawak obat COVID, tiba-tiba langka juga ya. Temulawak sama ini langka, mahal gitu ya. Padahal mengklaim obat itu ya nggak boleh sembarangan gitu ya. Ya, tiba-tiba ini mahal juga, latah gitu. Tiba-tiba minum vitamin, diborong semua vitamin habis ya. Padahal nggak segitunya juga gitu. Padahal selama kita minum buah, kita makan buah gitu, nggak usah gitu. Ya sempat langka dulu vitamin. Ya, tapi nggak apa-apa sih kalau nggak ada buah kita minum vitamin nggak apa-apa. Saya pun juga nggak terus-terusan ya, nggak terus-terusan. Ya, jadi intinya ini hanya penunjang saja sebenarnya, penunjang gitu ya, bukan yang utama. Ya, nggak apa-apa kita minum vitamin dan kalau kita minum vitamin jangan lupa banyak minumnya. Karena saya lihat kandungan vitamin sekarang itu tinggi-tinggi ya. Tinggi-tinggi mungkin disesuaikan dengan orang Indonesia gitu ya. Orang zaman sekarang malas bergerak ya. Banyak yang masuk tapi karena tubuh nggak pakai ya dibuang gitu. Nggak diikat, nggak diproses ya. Beda kalau minum vitamin, olahraga, aktivitas, masuk ya karena tubuh butuh ya tubuh ngikat. Diambil jadinya, dimanfaatkan ya.
Jadi apa namanya, istilahnya nggak perlu juga ya istilahnya, terlalu sampai berlebihan minum vitamin dan banyak minum kalau sudah minum vitamin. Karena mayoritas vitamin yang dijual ini, dia itu larut air, ya supaya kerja ginjal nggak berat. Jadi habis minum vitamin, vitamin sekarang tinggi-tinggi kandungannya tuh, komposisinya tinggi-tinggi. Jadi minum air yang banyak gitu ya, biar ini. Itu tentang vitamin ya. Kemudian juga, kemarin juga sempat hangat, berjemur gitu ya, berjemur ya. Apakah berjemur ini bisa gitu ya. Jadi bertanya-tanya, "Lu jam berapa sih berjemur yang baik?" Ya memang, berjemur ini bisa mendapatkan vitamin D alami, ya vitamin D alami. Itu sempat dulu jadi perbincangan ya warganet, netizen, warga plus 62 gitu ya. Itu jam berapa sih, berjemur yang benar ya. Ternyata ya setelah kita cari referensi ternyata, jam berjemurnya itu ya jam berapa aja sebenarnya, yang penting kena matahari teorinya. Adapun pembagian waktunya itu adalah waktu ideal, waktu idealnya. Dan berjemur pun nggak lama-lama, sekedar 5 sampai 15 menit gitu ya. Yang penting kena matahari aja, yang penting bisa ya itu. Walaupun yang mana yang ideal pagi jam 9, jam berapa, itu idealnya saja. Idealnya itu ringkasannya seperti itu dan berbeda-beda setiap tempat ya. Ini ya saya pernah, saya waktu itu pernah, upload jurnal ya di Saudi ternyata waktu ideal antara musim dingin dan musim panas beda, waktu idealnya. Tapi di situ kesimpulan yang penting jemur, yang penting kena matahari. Itu pun, apa namanya, 5 menit. Bahkan saya baca sumber gitu, buat orang Eropa, kulit putih nggak punya pigmen, itu kena mataharinya 3 sampai 5 menit aja, jangan lama-lama. Mungkin kalau kita sawo matang ya, ini lama ya, karena ada pigmen. Ada pigmen kita yang mencegah matahari, apa, langsung tembus ke kulit gitu ya. Nah, ini seperti ini ya. Jadi intinya kapan pun juga ya, kena matahari, yang penting asal kena, ya nggak usah lama-lama, yang penting kena aja gitu ya. Nah, demikian juga dengan apa, dengan untuk menjaga jiwa raga kita ya, menjaga raga kita nih ya, dari ini juga yang perlu kita edukasi juga. Jadi sekarang, ada namanya program, Mask for All gitu ya, masker untuk semua. Jadi ada program Masker for All, masker untuk semua. Jadi sekarang ya, kalau dulu istilahnya, kalau dulu itu kita punya edukasi, nggak semua orang harus pakai masker. Ya, tidak semua orang harus pakai masker dan harus pakai masker bedah, karena masker yang lain tidak bisa, virusnya masih bisa masuk. Ternyata kebijakan ini diubah dengan menjadi pandemik ya, virus ini menjadi pandemik, eee, akhirnya semua orang pakai masker. Kenapa? Karena, dengan semua orang pakai masker, jadi ini bisa meminimalkan. Kenapa? Ternyata ada istilah yang namanya OTG, orang tanpa gejala. Ya, jadi memang ada OTG, ada ODP, ada PDP ya. Ada namanya OTG, yaitu OTG ini orang yang tanpa gejala. Artinya orang ini sehat, tapi dia sudah terinfeksi. Ya, atau bahasa kita mungkin kita kenal namanya Windows period ya, Windows period. Nah, jadi ada orang yang memang berbeda-beda ya, mungkin dia termasuk yang imunnya bagus, virusnya udah masuk tapi, gejalanya belum muncul gitu. Ini OTG. Nah, justru di antara ini yang paling bahaya OTG ini. Karena dia merasa sehat, nggak merasa sakit, tubuhnya sudah ada virus, dan berpotensi menularkan atau bahasa kita carrier, dia jalan kemana-mana, ke sana ke sini gitu ya. Beda dengan PDP, pasien mungkin dia demam tinggi, dia nggak keluar rumah. Nah, OTG ini yang bahaya. Ya, dia kemana-mana, pergi merasa sehat ya, pergi ke sana ikut ngumpul, ketemu keluarga, sholat ke masjid ya, atau pergi ke gereja atau apa. Padahal dia bawa virus gitu. Bawa virus, justru ini yang bahaya. Nah, karena kita nggak tahu adanya OTG ini, jadi akhirnya pukul rata, semua pakai masker deh pokoknya. Ya, semua pakai masker. Ini namanya program Masker for All. Jadi dan di Indonesia sudah ya alhamdulillah. Dan akhirnya, karena program Masker for All ini akhirnya apa namanya, untuk mendukung nggak harus pakai masker bedah, masker kain pun boleh. Ya dengan syarat 2 lapis ya, maskernya, kemudian di tengahnya bisa kita selipkan tisu. Ya.
Kenapa? Karena, walaupun masker kain tidak bisa melindungi 100%, tapi bisa meminimalkan begitu ya. Dan sebenarnya fungsi masker kain itu adalah, supaya mencegah kita memegang hidung sama mulut secara otomatis. Ya, jadi kita kan megang sesuatu nih, megang pegangan pintu ya, megang pintunya ATM, megang, di belanja di kasir ya, pegang macam-macam tempat sandaran di kasir itu kan tempat yang dipegang banyak orang. Nah, sebenarnya fungsi masker walaupun dari kain ya dan tidak maksimal gitu ya, tapi fungsinya adalah, mencegah kita memegang mulut dan hidung secara otomatis. Jadi kalau kita nggak sadar begini, itu yang kepegang adalah maskernya. Jadi bisa meminimalkan. Jadi ini adalah, eee, kebijakan terbaru masker for all. Jadi siapapun itu pakai masker, walaupun masker kain, untuk bisa maksimalkan ya. Dan alhamdulillah sekarang di Indonesia sudah diterapkan ya, sudah diterapkan semuanya kita pakai masker kain dan ini berita gembira, dan sekaligus berita sedih bagi penimbun masker. Jadi ada berita penimbun masker rugi ya, rugi total mereka ya. Dan ini ya mudahan itu adalah ya hukuman bagi mereka ya, karena menimbun barang nggak boleh dalam Islam ya, la yahtakiru illa khati'un. Ya tidak ada orang yang menimbun kecuali dia adalah pendosa, nggak boleh menimbun ya. Karena dulu kita pun dulu, sampai kekurangan masker di rumah sakit, masker bedah. Karena orang awam juga pada beli itu maskernya dan satu kotak yang biasanya harganya cuma 9.000 jadi 250.000. Bayangin tuh ya, jadi berapa tuh? 250 kali lipat. Harganya cuma 10.000 masker bedah satu kotak. Tiba-tiba harganya jadi 250.000. Ya. Ini beberapa penimbun itu untung besar saat itu, nah langsung bisa beli mobil, beli apa ya. Tapi dengan ada kebijakan ini, ya beberapa mereka rugi. Ya kembali ke harga normal ya, sekitar 10.000 sampai 15.000 ya. Yang paling mahal ya 20.000 gitu ya. Ini sudah kembali lagi ya. Ya, ini juga hal yang penting ya untuk menjaga jiwa raga kita sekaligus supaya edukasi ke masyarakat begitu. Ya, edukasi ke masyarakat tentang tentang bagaimana menjaga jiwa dan raga kita ya. Dan dan ini luar biasa ya, ternyata Islam sudah mengajarkan seperti ini. Ya, Islam sudah mengajarkan tentang seperti ini ya. Jadi Rasulullah SAW itu kalau bersin ya, Rasulullah SAW kalau bersin beliau menghadap ke samping. Ya, beliau bersin menghadap ke samping. Kemudian dalam hadis yang lain beliau kalau bersin beliau ambil menutup wajahnya dengan kain. Ya, ini kita sudah diajarkan dalam Islam ini ya. Jadi ternyata konsep itu sudah ada dalam Islam. Ya konsepnya sama, intinya jangan sampai bersin kita nih kena orang. Ya, Rasulullah SAW begitu, beliau ke samping ataupun beliau tutup wajahnya dengan kain ketika beliau bersin. Dan demikian juga ya konsep Islam supaya menjaga badan sehat tadi ya, makan bergizi, tidur yang cukup, ya, kemudian olahraga ini konsep dalam Islam. Contohnya olahraga itu Islam juga mengajarkan, memerintahkan kita menempuh sebab-sebab supaya kita fit. Ya, contohnya misalnya hadis al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah. Ya ini konsekuensinya secara umum hadis ini supaya kita menjaga kesehatan badan, ya, menjaga vitalitas, endurance kita jaga. Jangan sampai muslim itu sakit-sakitan, ya, gampang masuk angin, ya, gampang sakit, ya, nggak fit, gampang capek, ya, dan sebagainya. Ini tidak dianjurkan dalam Islam. Ya, bahkan dalam Al-Quran disebutkan Allah berfirman, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Allah berfirman dalam Al-Quran, persiapkanlah untuk menghadapi mereka berupa kekuatan. Jadi Muslim tuh harus badannya bisa diandalkan, badannya kuat. Ya, suatu saat nanti mendapatkan panggilan jihad, ya mungkin jihadnya jihad bertahan, ya jihad difa. Muslim diserang misalnya, kita kan wajib tuh. Ya, jangan sampai nanti ada panggilan jihad ya, terus kita alasannya masuk angin, ya, kemudian nggak fit, ya, kemudian baru ini lari sedikit ngos-ngosan gitu, itu bukan begitu Muslim itu ya. Ya, itu malah diperintahkan, bahkan ada olahraga yang disunahkan, berenang, berkuda, memanah, itu semua
adalah untuk menjaga kekuatan kita ya, olahraga, ya berkuda itu ya, berenang itu apalagi berenang butuh tenaga yang kuat gitu ya. Ya, kombinasi gerakan sama napas. Itu sunnah berenang itu. Itu kenapa? Supaya kaum muslimin kuat, punya endurance yang bagus ya. Nggak ngos-ngosan, baru lari naik tangga, ngos-ngosan, nggak kuat itu. Muslim tidak dianjurkan, tidak didorong seperti itu. Ya, jadi semua ini intinya konsep dasarnya sudah ada dalam Islam sebenarnya ya. Dari bersin, dari apa ya. Nah, demikian juga dengan misalnya kita mencuci tangan ya, mencuci tangan itu juga menjaga jiwa raga kita dalam menghadapi Covid ini ya. Kita cuci tangan ya, menjaga kebersihan ya, ini juga sudah konsepnya sudah ada dalam Islam ya. Dan kita juga ini ya, intinya mencuci tangan bisa menggunakan hand sanitizer ya. Bisa, walaupun sebenarnya cuci tangan yang lebih efektif nggak mesti hand sanitizer, bisa juga dengan sabun cukup. Karena virus ini dia mati, ya, virusnya mati dengan dua cara. Pertama dengan bahan kimia, yang kedua dengan gerakan mekanik. Jadi sekarang para ahli itu mengatakan nggak perlu hand sanitizer, cukup dengan sabun biasa yang sudah ada disinfektannya dan tangannya digosok dengan agak kencang sedikit. Karena virus mati dengan dua cara, dengan disinfektan dan dengan gerakan mekanik. Ya, makanya ada tata cara cuci tangan, 6 langkah cuci tangan yang benar, itu bisa di-searching ya dengan gerakan. Jadi kalau cuci tangan yang benar agak digosok sedikit ya dengan gerakan yang baik dan benar itu ya. Nah, ini juga kabar gembira ya setelah adanya update ilmu, setelah ada anjuran nggak mesti harus pakai hand sanitizer, bisa pakai sabun. Ini harga hand sanitizer normal lagi. Dulu sempat di mana-mana nggak ada ya, di apotek habis, di mana habis. Ya, satu hand sanitizer mahal banget ya. Biasanya dibeli satu jerigen tuh harganya paling puluhan ribu. Ternyata pas kita mau beli harganya sampai 500.000 satu jerigennya. Saya tahu harga karena ini ya, karena kita sempat ngumpulin dana ya, buka donasi untuk pengadaan APD, masker dan sebagainya. Kemudian setelah dana terkumpul kan kita nyari-nyari nih mau beli buat kita salurkan. Ternyata saya lihat harganya, masya Allah ya, hand sanitizer satu jerigen 400.000, 500.000, padahal dulu cuma puluhan ribu. Ya, masker satu kotak dulu cuma belasan ribu, hampir 200.000 gitu. Kita kaget gitu ya. Nah, sekarang semua alhamdulillah sudah normal lagi ya. Termasuk hand sanitizer itu sudah normal lagi, nggak mahal, ya sudah gampang didapatkan di mana-mana. Ya, ini alhamdulillah ya berita gembira juga gitu. Dan juga teman-teman di rumah sakit nggak kekurangan. Dulu sempat ya kita di rumah sakit itu hand sanitizer terbatas, masker sangat terbatas. Kita pakai sampai berapa hari maskernya. Ya, pokoknya sudah rusak banget, sudah lecek banget baru kita buang tuh maskernya, terbatas banget. Sekarang alhamdulillah sudah enggak. Ya, hand sanitizer gampang ini dan sebagainya. Cuma yang terbatas sekarang ini hanya hazmat ya, pakaian hazmat itu yang terbatas. Kemudian juga face shield juga itu terbatas ya, karena produksinya susah dan sebagainya. Yang lainnya alhamdulillah sudah normal lagi ya ini ya, kemudahannya. Ya, ya mungkin saya rasa itu ya ini untuk materi ya, materi kita menjaga jiwa dan raga kita ya dari COVID ini ya, beberapa hal yang bisa kita lakukan dan mungkin memang lebih efektifnya ya, kajian online efektifnya ya tanya jawab mungkin ya, biar lebih efektif dan lebih komunikatif ya. Mungkin saya cukupkan materinya ya. Saya kembalikan kepada moderator ya, silakan ya, fadhol. Masya Allah, barakallah Ustaz atas materinya, Ya. atas ya tadi penggambarannya bagaimana kebetulan juga Ustadz berada di lapangan juga gitu, kemudian juga memang Ya. berkecimpung di bidangnya. Masya Allah, saya nggak kebayang bagaimana cara bagi waktunya Ustadz dan sudah meluangkan waktu. Oh, ya. Ya. Baik, saya akan memberikan kesempatan kepada para pendengar untuk mengajukan pertanyaan. Silahkan bagi yang ingin mengajukan pertanyaan bisa di-unmute atau bisa di kolom Ya, komentar. saya mau tanya. Ya, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Saya ada 2 pertanyaan. Tadi yang satu terkait orang-orang penimbun masker tadi kan ya.
kan akhir-akhir ini orang-orang katanya maskernya Iya, udah kembali normal, jadi katanya yang masker nih udah mulai iya, merugi gitu kan. Kemudian banyak di sosial media kita jumpai teman-teman atau saya juga yang nyukurin gitu, maksudnya tuh, gitu ya. ngapain lo akhirnya Iya, gitu. Nah, bagaimana sih heeh, sikap kita sebagai muslim terhadap orang-orang yang kayak gini? Yang iya, kedua, banyak juga kita selama social distancing kita banyak kan di rumah aja, working from iya, home. Kadang sampai stres karena harus di rumah 24 jam, gitu segala macam. Terus ada yang bilang, wah harus bahagia, harus senang agar imunnya kuat. Nah, iya, apakah pernyataan kayak gini tuh tepat gitu? Kalau iya. dengan bahagia jadi imunnya kuat, jadi nggak gampang kena sakit atau gimana? Terima kasih. Iya, oke ya. Tadi terkait dengan berita penimbun masker gitu ya. Kalau kita apa namanya? Kalau kita mengatakan syukurin tuh sebaiknya jangan begitu ya. Sebaiknya banget jangan gitu. Walaupun sebenarnya ada kaedahnya, ada kaedahnya. Kalau ada istilahnya kita kan bicarain orang di depan umum ya. Ya, jadi sebenarnya walaupun ada kaedah dalam Islam kalau seseorang gitu dia melakukan maksiat terang-terangan, ya dia melakukan maksiat terus terang-terangan begitu ya, semua orang tahu bahkan dia pertunjukkan, kita boleh ya, kita boleh berkomentar jelek tentang dia boleh ya kalau dia melakukan maksiatnya terang-terangan ya, itu kita boleh kita komentarin jelek dia, bahasanya kita gibahin, kita komentar jelek gini itu boleh. Ini hukum apa kaidah asalnya. Misalnya contohnya orangnya ada orang misalnya dia apa ya mencuri begitu ya atau apa ya dia misalnya buka aurat terang-terangan gitu ya, buka aurat terang-terangan dan dia pamer gitu. Kemudian kita olok, "Kamu kok seperti apa, kok pamer buka aurat seperti itu sih, nggak tahu malu, nggak apa." Boleh gitu, boleh, karena dia terang-terangan. Atau saya misalnya contohnya begini, dia posting tuh, buka aurat misalnya ya, terang-terangan dan sebagainya. Bahkan dia bangga begitu kan ya, terus kita komentar langsung di bawah itu, "Kamu apaan sih buka-buka aurat itu, nggak tahu malu?" Boleh gitu, boleh. Itu kaidahnya dalam Islam boleh sebenarnya. Jadi orang yang terang-terangan ya melakukan, kemudian ini kita komentarin terang-terangan juga boleh, itu bukan termasuk ghibah, bukan apa, tapi lebih baik kita hindari deh itu ya. Jangan syukurin karena bisa jadi kita nggak tahu ya, siapa tahu dia sudah bertobat ya. Dia sudah bertobat, dia sudah apa, kita kan nggak tahu tuh. Ya, dia sudah bertobat, kalau sudah bertobat ya jangan gitu. Lebih baik kita menjaga lisan kita di sosial media dan ini secara umum seperti itu. Ya apabila ada kejadian viral, mungkin ada suatu hal yang maksiat viral ya, ya kita menahan lisan. Bisa jadi orang tersebut bertobat, selesai urusannya dengan Allah, yang tersisa komentar kita dihisab di hari kiamat nanti gitu ya. Jadi lebih baik jangan deh ya, syukurin dan sebagainya, diam aja gitu ya. Juga nggak bermanfaat juga ya, sudah selesai, udah kejadian udah selesai, ya. Komentar kita juga nggak bermanfaat ya. Nggak nambah masker, nggak nambah apa gitu. Jadi nggak usah. Oke. Kemudian yang kedua ya, jadi memang ini social distancing itu memang ya bikin orang stres ya. Tapi kita belum ada apa-apanya di zaman Amr bin As suruh ke gunung gitu ya. Di gunung nggak ada apa-apa lagi gitu ya. Ya intinya saat zamannya Amr bin As itu mereka ke gunung tuh yang penting makan doang yang penting. Yang penting mereka bisa makan aja ya, nggak sempat jalan-jalan, nggak sempat apa. Nah, kita social distancing ini memang ya semua juga pasti bosan ya, dimanapun bosan. Apalagi yang punya kebiasaan jalan-jalan, kebiasaan aktif ke sana ke sini, tiba-tiba ini aja nggak bosan. Ya, sebenarnya ya kemudian, apakah kita harus bahagia? Memang begitu ya, itu pengaruh besar ya, kebahagiaan dengan imunitas berpengaruh besar. Karena memang kebahagiaan akan mengeluarkan hormon endorfin dan hormon endorfin ini berpengaruh besar dengan hormon-hormon yang lain, ya. Dia hormon endorfinnya mengeluarkan hormon kebahagiaan. Ya, kalau kita bahagia dia keluar dan dia akan memacu dengan keadaan yang lain, ya. Memacu sistem imun. Ya, kalau dia keluar keluar hormon endorfin keluar terus ya, ya imunitas terjaga. Kebalikannya kalau stres berat yang keluar tuh hormon adrenalin. Kalau yang dan hormon adrenalin ini terbukti cara kerjanya dia menekan imun. Jadi orang yang stres, orang yang depresi itu dia imunitasnya turun memang, gampang kena sakit dan sebagainya. Nah, jadi bagaimana lagi kalau social distancing sebenarnya ya kita bisa banyak yang kita lakukannya supaya nggak bosan. Sebenarnya kita masih boleh kok jalan-jalan di kompleks gitu ya, kompleks rumah gitu ya, selama nggak rame. Boleh kok jalan-jalan sebentar ya, selama nggak rame ya, kita sekedar jalan, jogging-jogging sekitar kompleks gitu, selama nggak rame nggak apa-apa sebenarnya. Yang nggak boleh itu kita kumpul ya, pergi jauh-jauh tempat yang kita nggak pasti ada virus di situ.
ngumpul banyak orang ya. Jadi jalan-jalan depan rumah boleh sebenarnya. Ya, jalan-jalan depan ya, asalkan kita jaga jarak ya, sekitar 2 meter dari orang ya. Kemudian juga di rumah pun juga dengan zaman sekarang itu nggak terlalu membosankan banget ya. Ada kajian jarak jauh, ada program jarak jauh, masih bisa video call, masih bisa Zoom, ngumpul-ngumpul sama teman, masih bisa. Dan juga apalagi sekarang di bulan Ramadan ya, ini kesempatan kita berkumpul dengan Al-Quran, memperbanyak baca Al-Quran ya, kesempatan ya di rumah memperbanyak baca Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Ramadan bulannya Al-Quran. Bahkan dulu ulama-ulama ya itu meninggalkan yang lain-lain. Ya, meninggalkan yang lain-lain, sekarang waktunya Al-Quran katanya. Ya, imam-imam meninggal, Imam Malik meninggalkan majelis hadisnya, berhenti baca hadis. Kenapa? Ini bulannya Al-Quran. Ya, masing-masing ada jatahnya. Ya, 11 bulan saya baca hadis, sekarang jatahnya Al-Quran katanya. Nah, kesempatan bagi kita berbanyak baca Al-Quran ya, di saat ini. Pas banget gitu. Ya, demikian insya Allah. Ya. Bagi yang lain yang ingin bertanya, persilahkan. Saya Ustaz. Ya, Masya Allah. Masya Allah. Ya, anak sehat ya Mas Anam ya? Alhamdulillah baik Ustaz. Alhamdulillah. Halo Ustaz, sehat Ustaz. Sehat, jumpa lagi nih. Dulu saya umroh bareng sama Mas Anom ya, sekitar 2 bulan yang lalu ketemu lagi nih. Alhamdulillah. Ya Ustaz, ya. Mau tanya Ustaz mengenai apakah benar kita bisa membedakan antara mencari sebab-sebab syar'i dengan sebab-sebab kauni ya. Mestinya saya kan tadi menjaga jarak sebagainya itu kan apakah kita bisa golongkan itu sebagai sebab-sebab kauni dan apakah juga adakah sebab-sebab syar'i yang bisa kita tempuh untuk membendung kita dan keluarga kita dari corona ini? Ya ini apa ya, mungkin teman-teman mungkin ada yang belum tahu ya sebab syar'i, sebab kauni ya. Ini mungkin saya jelaskan dulu. Kalau Mas Anom udah tahu insya Allah ya udah paham ya. Emang ada sebab syar'i, sebab kauni ya. Jadi ini mungkin istilah, ini dalam pelajaran ilmu tauhid ya. Jadi ada namanya sebab kauni. Nah, sebab kauni itu adalah sebab hukum alam. Ya, sebab hukum alam, sebab akibat. Ya, contohnya misalnya sebab kauni itu api disiram air mati gitu ya. Itu namanya sebab kauni. Itu sebab kauni. Ya, kemudian juga berdasarkan penelitian orang demam dikasih paracetamol itu demamnya turun ya. Makanya ini juga ya pemeriksaan penembakan suhu itu juga nggak valid juga sebenarnya tuh. Ya, jadi ada orang minum paracetamol masuk bandara nggak demam. Jadi aman gitu ya. Nah, ini namanya sebab kauni. Jadi hukum alam, sebab akibat, dan penelitian sebab kauni. Nah, ada namanya sebab syar'i. Sebab syar'i itu adalah sebab syariat yang syariat mengatakan ini sebab. Walaupun secara kauni dia bukan sebab, tapi syariat mengatakan ini sebab. Ya, contohnya misalnya sebab kauni ini misalnya ma'u zamzam lima syuribalah, minum air zam-zam sesuai dengan niat peminumnya. Ya, jadi ada ulama dulu dia terdampar di Mekah, dia minum air zam-zam saja gemuk. Nah, ini jadi sebab. Jadi sebab syar'i. Syariat mengatakan ini sebab. Ya, dia bisa sesuai niat peminumnya. Padahal kalau secara kauni nggak mungkin gitu ya. Secara kauni nggak mungkin minum air tok gemuk, nggak mungkin. Ya, ini nggak mungkin. Ini namanya sebab syar'i ya. Jadi sebab syar'i syariat mengatakan ini sebab. Walaupun dia bukan sebab kauni ya. Sebagaimana juga ruqyah misalnya kan. Ruqyah membaca Al-Quran ya. Nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Kami turunkan Al-Quran penyembuh ya. Jadi ada kisah sahabat itu Abu Sa'id Al-Khudri, ada orang kena kena gigitan kalajengking gitu ya. Gigitan kalajengking, kemudian gigit ya, sampai bengkak kakinya, nggak bisa jalan, demam tinggi, dia cuma baca Al-Fatihah. Dan ternyata sembuh langsung saat itu juga. Ini sebab syar'i. Padahal secara sebab kauni nggak mungkin gitu. Secara kedokteran itu racunnya dikeluarkan dulu. Nah, ini namanya sebab kauni dan sebab syar'i ya. Ini paham insya Allah ya, insya Allah paham ya. Teman-teman cerdas-cerdas nih. Sebab kauni, sebab syar'i. Nah, beberapa yang saya sebutkan tadi itu sebab kauni. Social distancing ya. Berdasarkan penelitian, berdasarkan ilmu pengetahuan, social distancing, physical distancing, kemudian mencuci tangan, kemudian menjaga jarak. Ini semuanya adalah sebab kauni. Nah, dan kita juga harus ternyata kita juga bisa melakukan sebab syar'i.
sebab syar'i. Bahkan gitu ya. Bahkan Islam ini mengajarkan kita dua-duanya ditempuh. Dua-dua sebab ini harus ditempuh, sebab kauni dan sebab syar'i, dua-duanya ditempuh. Ya, tidak boleh kita hanya salah satu saja. Ya, ya tidak boleh hanya salah satu saja. Contoh misalnya, karena orang tuh ada dua, ada yang gulu berlebihan. Ya, mereka hanya menempuh sebab kauni saja, ada yang menempuh sebab syar'i saja. Contoh yang menempuh sebab kauni saja, orang yang nggak beriman, ya, orang-orang ateis nggak percaya sama Tuhan, dia sebab kauni saja. Ya, dia pokoknya begini saja, tapi sebab-sebab syar'i nggak ditempuh. Nah, sebaliknya ada yang dia juga berlebihan gulu. Mereka hanya menempuh sebab syar'i saja, tapi sebab kauni enggak. Contohnya ada yang mengatakan, ya kami nggak takut corona, kami takut Allah gitu. Nah, ini yang dia cuma sebab syar'i saja. Saya percaya Al-Quran kok, Al-Quran menyembuhkan. Ya, saya baca zikir pagi kok, Bismillahirrahmanirrahim. Katanya akan terjaga dari semua hal keburukan. Ya, ini namanya sebab syar'i. Ya, tapi dia tidak menempuh sebab kauni. Dia tetap ke sana, tetap berjalan, tetap pergi ya. Nah, Islam ini menganjurkan kita dua-duanya ditempuh, sebab syar'i dan sebab kauni. Dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Inilah pentingnya ya melakukan sebab ini. Nah, untuk sebab tadi yang kita bicarakan banyak tadi sebab kauni ya. Sedang kalau sebab syar'i sangat banyak sebenarnya sebab syar'i. Ya, sebab syar'i untuk supaya kita terjaga dari wabah. Yang pertama contohnya zikir pagi petang. Ya, sebagai seorang muslim zikir pagi petang. Itu dari zikir pagi petang itu terlalu banyak ya yang mengatakan kita akan menjaga. Contohnya tadi Bismillahirrahmanirrahim itu kita akan dijaga dari keburukan. Kemudian membaca ayat kursi akan dijaga hari itu. Kemudian juga doa keluar rumah Bismillahirrahmanirrahim akan dicukupkan dari semua kejahatan. Ya, jadi itu sebab syar'i. Kita berusaha menjaga membaca zikir pagi petang. Dan kalau memang sibuk nggak mesti banyak, cukup satu aja kita baca ya. Ayat kursi aja udah cukup gitu ya. Kalau memang nggak bisa semua. Kemudian sebab syar'i selanjutnya, kita baca doa-doa kesembuhan. Ya kadang-kadang kita lupa tuh membaca doa kesembuhan. Ya saya pun lupa kadang-kadang kalau lagi sakit lupa baca doa. Ya doa kesembuhan sangat banyak ya. Allahumma rabbin nas azibil ba's isfis anta syafi la sifa illa sifa'uk sifa Allah yuqdisukuman. Doa kesembuhan. Kemudian juga sebab syar'i yang lain adalah kita memperbanyak istighfar. Ini sebab syar'i yang lain, perbanyak istighfar. Kenapa? Karena wabah yang turun ini karena istighfar, karena dosa kita ya. Mama asobakum dan akan terangkat dengan istighfar. Akan terangkat ya. Kemudian juga sebab syar'i yang lain ya, sebab syar'i yang lain contohnya dengan memperbanyak sedekah. Memperbanyak sedekah karena hadisnya sedekatus sir tudfi'u ghadabar rabb. Ya, sedekah sembunyi-sembunyi akan meredam murka Allah. Bisa jadi wabah turun karena murka Allah. Dan kalau kita lihat ya, sejarahnya wabah ini turun karena musibah, karena maksiat dan perzinahan. Jadi sejarahnya wabah ini saya ceritain sedikit ya. Sejarah wabah pertama kali turun di muka bumi itu terhadap Bani Israel. Ya, sejarah wabah pertama kali di muka bumi karena muncul di zamannya Bani Israel. Itu wabah. Nah, sehingga sejarahnya Rasulullah SAW menceritakan wabah dulu itu adalah hukuman bagi Bani Israel. Hukuman. Belum ada dulu. Pertama kali Bani Israel. Nah, sehingga kemudian lama-lama wabah ini akhirnya menyebar, nggak hanya Bani Israel. Akhirnya manusia kena dan termasuk kaum muslimin. Tetapi Rasulullah SAW berdoa menjadikan wabah ini sebagai rahmat bagi kaum muslimin. Dulu jadi hukuman bagi Bani Israel. Jadi rahmat. Makanya salah satu hadisnya at-ta'un syahadatun likulli muslim. Ya, wabah ta'un sebagai mati syahidnya, pahala mati syahid bagi seorang muslim. Nah, dulu wabah ini karena apa? Karena kisahnya zaman Bani Israel, di zaman Nabi Musa dulu. Ya, kalau saya ceritain panjang ya, diceritain nggak ya? Ya, ini kisahnya zamannya jadi pertama kali orang Bani Israel itu hukuman. Ya ringkas ceritanya begini, ada Nabi Musa ya Nabi Musa sedang menuju perjalanan dari Mesir menuju ke tanah dijanjikan. Nah,
On Ustadz videonya. On Ustadz, videonya berhenti Ustadz. Disuruh keluar dulu baru masuk lagi kali. Bisa. Oh gitu ya Mas. Iya, sebentar. Dipesan aja di message. Keluar habis itu masuk lagi gitu. Putus tadi Ustadz. Iya, putus ya. Oke ya. Kita lanjut sedikit ya. Udah ya. Jadi itu memang wabah dari Bani Israel. Kedengeran ya? Halo? Kedengeran. Kedengeran ya? Udah kedengeran? Ya, jadi memang dulu sejarahnya memang dari Bani Israel ya. Bani Israel saat itu ada datang Nabi Musa, Nabi Musa datang, ada suatu kaum akhirnya caranya adalah cara menghancurkan Bani Israel adalah mereka mengirimkan wanita. Mereka kirimkan wanita dan mereka katakan suruh menggoda laki-lakinya Bani Israel. Ya, jadi suruh menggoda laki-lakinya Bani Israel. Akhirnya pemukanya bilang, kalau ada yang kirimkan perempuan ke mereka, kalau ada yang mengajak berzina, ikuti. Akhirnya saat itu semua menjaga diri atas tapi ada satu yang akhirnya berzina. Ada satu yang akhirnya berzina dari Nabi Musa, ya, dari Bani Israel. Akhirnya saat itulah turun wabah. Turun wabah itulah sejarah wabah di dunia pertama kali. Bani Israel kenapa? Karena sebabnya perzinahan. Dan sekarang pun juga masih demikian, karena sebabnya adalah perzinahan. Ya, itu sebabnya komunis pun sebab syar'i. Ya. Nah itu ya. Jadi kita menjaga diri dan masih banyak sebab-sebab yang lainnya, sebab-sebab sebab-sebab syar'i yang lain yang bisa menyebabkan kita mengangkat wabah. Ya, kurang lebih seperti itu ya penjelasan sebab syar'i dan sebab kauni ya itu. Insyaallah ya. Mas Anam sudah paham sebenarnya sih. Iya, belum Ustaz. Nah, Belum Ustaz. Jazakallah khair. ya. Belum, Ustaz. Insyaallah. Baik, satu lagi sepertinya ini Ustadz, karena di sini sudah mau waktu Iya. Kita juga udah mau buka nih jam 6 siap-siap. Oh iya Ustadz. Ya, sama-sama deh. Satu lagi boleh nggak apa-apa. Satu lagi silahkan terakhir. Saya boleh nanya, Mas Fajri? Ya, silakan Mas Bram. Silakan Pak, silakan. Ya, terima kasih Ustadz. Saya ingin menanyakan. Jadi yang saya ketahui memang dulu Rasulullah pernah bilang ya bahwa penyakit itu merupakan ketetapan Allah yang pasti yaitu obatnya gitu ya. Sementara dalam kondisi corona ini atau pandemi virus corona ini kita belum menemukan obatnya atau mungkin sedang proses dalam membuat obatnya seperti itu. Nah, dalam menunggu itu seperti yang Ustadz tadi sudah bicarakan bahwa social distancing dan physical distancing ini merupakan salah satu hal yang utama yang seharusnya kita paham gitu sebagai manusia dan sebagai muslim gitu. Sementara saya punya pemikiran begini Ustaz, bahwa social distancing atau physical distancing ini bukan obat tapi merupakan salah satu himbauan dari saintis atau fisikis itu yang merupakan juga ketetapan Gusti Allah gitu. Nah, sementara ada teman-teman kita ini juga yang memang masa sih saya ke musola aja juga nggak apa-apa kok, nggak harus sholat di rumah gitu. Dalam artian saya tetap beribadah berjamaah juga tidak apa-apa gitu. Di mana itu juga bukan kemungkinan, tapi menurut mereka juga tidak salah karena itu merupakan ketetapan Gusti Allah juga yang mana itu
berlawanan, bukan berlawanan, tapi satu ketetapan Gusti Allah dengan ketetapan Gusti Allah yang lain seperti itu, Ustaz. Nah, kita sebagai Muslim gini, bagaimana menimbangnya, Ustaz? Lebih ke mana yang kita harus ambil? Manfaat yang lebih ke kemanusiaannya, atau kita dalam kondisi seperti ini lebih ke manfaat yang menuju ke akhiratnya seperti itu? Bagaimana kita memilih hal ini, Ustaz? Seperti itu. Itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Ya Ustadz, tersendat lagi Ustadz videonya. Ya, Assalamualaikum. Masih putus-putus ya? Halo? Iya. Assalamualaikum. Ya. Insya Allah tidak? Sudah. Terdengar tidak? Kedengar, Ustaz. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, kedengaran ya? Kedengaran. Ya, kedengaran ya? Ya, oke. Ya, oke, saya jawab ya. Ya, memang ada hadisnya likulli da'in dawaun. Setiap lam yadwa da'an illa wada'alahu syifaan. Tidaklah Allah itu menciptakan penyakit, pasti Allah juga menciptakan obatnya, illa al-haram, kecuali penyakit tua. Ya, jadi penjelasan hadis ini, semua penyakit pasti ada obatnya. Masalahnya sekarang belum ketemu, itu aja. Tapi obatnya pasti ada. Ya, masih belum ketemu ya. Dan memang ini terbukti ya. Dulu banyak obatnya belum ketemu akhirnya ya. Vaksin meningitis dulu jadi wabah ya, banyak orang haji meninggal. Meningitis ribuan. Akhirnya ditemukan obatnya, vaksinnya ada, bahkan diwajibkan sekarang. Ini sekarang ditemukan. Ya mudah-mudahan COVID juga iya. Mudah-mudahan segera vaksinnya juga ditemukan. Demikian ya. Nah, kemudian tadi ya tentang orang yang sholat di rumah gitu ya. Sholat di rumah, sholat di masjid sebenarnya itu adalah anjuran dari para ulama, para ahli kesehatan agar kita tetap sementara sholat di rumah dulu. Ya ini semua ya memang secara umum kita semua takdir Allah begitu ya. Bahkan maksiat juga takdir Allah gitu ya. Maksiat yang terjadi juga Allah yang takdirkan ya. Hanya saja ini kita kembali dalam pelajaran ya. Pelajaran tentang masyiatullah ya. Jadi ada ada yang umum, ada yang khusus begitu. Nah, secara umum ini takdir Allah, semua baik buruk semua takdir Allah. Jadi hanya saja kita berusaha menempuh yang baik begitu. Dan bukan alasan ini juga takdir Allah, ini juga kehendak Allah ya, tetapi kita sesuaikan dengan dengan syariat begitu. Nah, begitu juga dengan sholat di masjid. Ya, memang secara umum kita sholat ke masjid ya, ada panggilan azan ya, hayya 'alas shalah itu kan diajak ke masjid. Kita berusaha memenuhi panggilan tersebut, sholat di masjid. Tetapi apabila sekarang ada hajat ya, ada kebutuhan darurat ya, kita tidak dianjurkan dulu untuk sholat di masjid ya, sebaiknya kita tidak sholat di masjid sesuai dengan arahan ulama ahli kesehatan. Dan ini berbeda-beda ya. Mungkin di daerah yang green zone itu mungkin masih bisa sholat di masjid ya. Di sini pun masih ada ya, kampung-kampung terpencil di Lombok ini masih sholat di masjid. Ya, kampung-kampung terpencil, kampung-kampung yang itu mereka tetap sholat di masjid gitu. Ya, sedangkan kota-kotanya sudah tidak boleh gitu ya. Jadi ini kembali kepada arahan dari ulama, dari pemerintah dan dari ahli kesehatan begitu. Jadi kita juga intinya kita tidak beralasan dengan takdir, ini juga kehendak Allah ya, karena baik dan buruk semua takdir Allah. Ya, tetapi kita berusaha untuk melakukan sesuai dengan syariat. Jadi kita telah diberikan jalan ya kita pilih yang baik begitu ya. Mungkin itu jawabannya ya, Pak Itong ya, insya Allah ya. Kalau mungkin ada lagi silakan, nggak apa-apa sebenarnya sih. Kalau kurang sreg ya boleh. Ya mungkin cukup, mungkin insya Allah ya. Cukup ya Mas Bram. Cukup insya Allah ya. Iya cukup Ustaz, insya Allah. Terima kasih.
Baik Ustadz, karena waktu yang terbatas juga, kita juga di sini sebentar lagi berbuka. Iya. Lagi ini sudah. Iya, iya. Ya, jadi kita sudah Iya. Pengajian online kita kali ini. Ya, insya Allah lain kesempatan mungkin kita, kalau Ustadz berkenan, kita bisa Allah. lain kali, ataupun yang Ya, insya Allah. Yang terlambat datang tadi bisa support kita, nanti kita upload juga di sosmed. Insya Allah ya, insya Allah. Kalau dari teman-teman di luar negeri, saya prioritaskan biasanya sih. Teman-teman di luar negeri saya prioritaskan karena di sana sulit soalnya ya, gitu ya. Ya. Ya baik. Baik, karena waktu yang sudah terbatas, saya tutup saja pengajian kita kali ini dengan doa kafaratul majlis. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Lagi jazakallahu khairan katsir kepada Ustadz Raihanul Bahran yang telah menyempatkan waktunya. Jazakumullah khairan. Di Kyoto daerah. Ya, semoga kita. Jazakallah Ustaz. Ya, khairan. Saya tutup. Wassalamualaikum. Amin. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum. Salah satu itu penyakit itu zikir pagi petang. Yang pendek aja. Mas, belum ditutup loh. Oh iya. Aduh, lupa. Di ya, live ya. Live di